Halo, shalom semua, kembali bersama program Word from Heaven. Saya percaya setiap kali kita datang dan berjumpa dengan firman Tuhan, maka kita akan mengalami sesuatu yang baru, yang dahsyat dan juga yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kali ini saya ingin membahas sesuatu yang sangat penting untuk kita menyadari bahwa ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita datang di hadiratnya dan ketika kita berjumpa dengan firman-Nya, pasti ada sesuatu yang Tuhan bangun dalam kehidupan kita. Dan menurut saya ketika kita tahu apa yang Tuhan bangun, barulah kita tahu bagaimana harus membangun sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi kita gak mungkin bisa bangun sesuatu kalau kita tidak tahu apa yang sebenarnya Tuhan lagi bangun dalam kehidupan kita secara spesifik. Dan mari kita lihat firman Tuhan. Kali ini kita akan membaca dalam Yohanes 2 ayatnya yang ke-23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi satu ketika Yesus hadir di Yerusalem, maka banyak orang yang ada di sekitar Yesus melihat tanda-tanda yang diadakannya. Lalu sebagian besar, sekelompok besar orang itu memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Dan saya percaya itu satu hal yang luar biasa, satu fenomena yang luar biasa. Bayangkan seketika sekelompok orang yang tadinya tidak percaya atau memutuskan tidak percaya atau memiliki sebuah keyakinan teguh untuk tidak percaya, lalu akhirnya lewat satu momen dan peristiwa melihat Yesus dan tanda-tandanya, akhirnya memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Ya, kalau kita melihat hari ini mungkin kita melihat sebagai fenomena kebangunan rohani yang dahsyat dan luar biasa, di mana orang-orang akhirnya kembali kepada imannya pada Yesus yang luar biasa. Dan kalau saya membayangkan saya ada di situasi seperti itu, tentulah itu sesuatu yang sangat menggembirakan dan sangat dahsyat dan sangat luar biasa, di mana orang-orang percaya secara korporat, secara banyak percaya kepada Tuhan. Dan saya pun penasaran apa yang menjadi reaksi Yesus ketika banyak orang itu memutuskan untuk percaya sama Dia. Nah, itu sebabnya saya mengajak kita lihat ayat selanjutnya. Mari lihat dengan seksama karena poin saya sebenarnya ada di ayat selanjutnya. Ayat ke-24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Ia mengenal mereka semua. Ada sesuatu yang tidak lazim. Maksud saya tidak berkata firman tidak lazim, tapi ternyata reaksi Yesus ini di luar ekspektasi saya. Harusnya Yesus bergembira ketika orang percaya, tapi Alkitab mencatat Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada kelompok orang-orang yang percaya sama Dia. Poin saya adalah di sini, Bapak Ibu Saudara. Percaya sama Tuhan dan dipercaya sama Tuhan itu dua hal yang berbeda. Harusnya hari-hari ini sebagai anak Tuhan, kita tidak hanya mengejar satu kapasitas, yaitu percaya sama Tuhan. Saya yakin ketika kita memutuskan untuk menonton tayangan ini, maka saya percaya bahwa kita itu pasti percaya sama Tuhan. Tapi mohon maaf, percaya sama Tuhan tidak otomatis membuat Tuhan percaya sama kita. Waktu kita percaya sama Tuhan, kedaulatan penuh ada di atas kita. Tapi ketika Tuhan mempercayai hidup kita, kedaulatan penuhnya ada atas otoritas Tuhan. Itu sebabnya kita harus berani melangkah, ninggalkan zona nyaman kita, di mana kita tadinya di level percaya, lalu berjuang dalam hidup ini supaya seluruh aspek kehidupan kita bisa dipercaya sama Tuhan. Paling tidak secara knowledge kita sadar bahwa kita perlu membangun kapasitas ini. Izinkan firman, izinkan situasi-situasi, izinkan keadaan, izinkan orang-orang yang Tuhan kirim, izinkan rumah, gereja, kantor, kota, bangsa, izinkan semua instrumen yang ada di sekitar kita
menjadi alat Tuhan untuk membentuk karakter kita, integritas kita, untuk membentuk mentalitas kita, untuk membentuk semua sirkulasi inner kita menjadi pribadi yang bisa dipercaya dalam perkataan kita, dalam keuangan kita, dalam pekerjaan kita, dalam kekudusan kita. Jadi mari jangan hanya percaya sama Tuhan, tapi mari bersama-sama kita maju kepada satu level yang baru, yaitu bisa dipercaya Tuhan. Untuk itu kita perlu rendahkan hati dan izinkan tangan yang berlubang membentuk dan memproses hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, dimanapun kami berada, kami berdoa dalam nama Yesus, biar Engkau membentuk hidup kami, sehingga kami menjadi orang yang bukan hanya percaya pada Tuhan, tapi kami menjadi pribadi yang bisa dipercaya sama Tuhan. Kami gak mampu, itu sebabnya kami minta anugerah-Mu turun atas kami. Mampukan kami dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Dalam nama Yesus kami alaskan doa dan ucapan syukur. Kita yang bersyukur, mari bersama-sama kita katakan amin, puji Tuhan. Jika Bapak Ibu merasa diberkati, bisa bagikan video ini kepada teman, kerabat, dan saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.